Selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini, kembali Truth ID akan hadir di tengah-tengah ruang Anda. Bersama Pendeta Dr. Erastus Sabdono dengan tema memeriksa diri dengan sungguh-sungguh, dan malam ini saya Yohana Ibrahim. Salah satu kiat yang dapat kita lakukan untuk serius mempersiapkan diri menghadapi kekekalan adalah dengan membayangkan seakan-akan hari ini adalah hari terakhir kita. Kita bisa membayangkan jantung kita berhenti berdetak, nafas tidak mengembang di paru-paru kita. Kemudian kita dimasukkan ke dalam peti, dibawa ke kuburan dan dikubur. Kemudian roh kita melayang menuju lorong panjang yang di ujungnya kita dibawa ke hadapan pengadilan Tuhan. Betapa dahsyatnya suasana itu. Kalau kita tidak sungguh-sungguh mempersiapkan diri menghadapi realitas ini, kita akan gemetar dengan ketakutan yang tak terbayangkan. Satu-satunya upaya agar kita siap menghadapi tahta pengadilan Kristus adalah dengan upaya sungguh-sungguh hidup di dalam kehendak Allah dengan sempurna. Kita harus menyediakan waktu di hadapan Allah dan memeriksa diri seakan-akan kita sudah ada di hadapan tahta pengadilan Kristus. Kita harus berusaha untuk memeriksa diri. Kira-kira apakah masih ada hal-hal yang tidak patut di dalam hidup kita di mata Allah? Ketika kita memeriksa diri dengan sungguh-sungguh, Roh Kudus pasti berbicara kepada kita dan menunjukkan hal-hal yang tidak patut di hadapan Allah dalam hidup kita. Saudara, hal ini dimaksudkan agar kita berbalik, mengakui dosa kita, dan berkomitmen untuk tidak hidup lagi di dalam kesalahan yang kita lakukan. Komitmen harus terus dibaharui setiap hari. Dan Roh Kudus pasti menuntun kita kepada seluruh kebenaran agar kita bisa sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Ketika kita ada di hadapan Allah dan membuka mata pengertian kita terhadap keadaan kita di hadapan Allah, timbullah penyesalan dan duka yang mendalam atas keadaan kita yang belum memuaskan hati Allah. Kita lebih menyadari keadaan kita yang masih terjerat dalam keinginan-keinginan daging. Perasaan mudah tersinggung, rasa dikhianati, kekecewaan yang bisa melahirkan kepahitan, dan berbagai belenggu dosa lain yang ternyata masih bergelayut dalam hidup kita. Kita akan merasa berhutang karena kita masih belum hidup dalam pimpinan roh. Artinya, belum hidup dalam kesucian yang Allah kehendaki. Hal ini akan menuntut dan mengejar kita agar kita mengubah diri, guna dapat melakukan kehendak Allah atau hidup dalam perkenanan Allah, sehingga kita benar-benar dapat menyenangkan hatinya. Banyak orang Kristen yang mengaku sebagai orang percaya, tetapi tidak memiliki perasaan berhutang kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang sebenarnya tidak pernah bertemu dengan Allah. Mereka hanya beragama Kristen tanpa perjumpaan pribadi dengan Allah. Di dalamnya termasuk para aktivis gereja, bahkan pendeta yang hanya cakap berteologi tetapi tidak memiliki perjumpaan secara nyata atau real dengan Allah.
Orang-orang yang tidak merasa berhutang untuk hidup menurut roh atau hidup dalam kesucian standar Allah akan merasa berhutang kepada dunia, yaitu bagaimana memiliki berbagai fasilitas yang juga dimiliki oleh orang lain. Tentu saja, mereka berpikir bahwa fasilitas dunia itulah yang dapat membahagiakan hidupnya. Kalau kehidupan seperti ini tidak segera dihentikan, sampai mati orang itu tidak pernah merasa berhutang kepada Allah. Mereka selalu merasa berhutang kepada dunia untuk menikmati dunia, seperti anak-anak dunia lain yang bukan umat pilihan. Kita harus selalu mempertimbangkan, jika suatu hari nanti kita ada di hadapan tahta pengadilan Kristus, apakah tangan kita sudah bersih dari percintaan dunia dan dari dosa? Idealnya, kita harus selalu memeriksa diri dan selalu menguduskan diri bagi Allah. Kita harus selalu berjuang untuk keberadaan tidak terbelenggu dengan dunia, tetapi terbelenggu oleh Allah. Kita harus selalu berjuang pula untuk hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Dengan segala kemampuan yang ada pada kita, kita berjuang dengan segenap hati. Orang percaya seperti ini pasti menarik perhatian Allah. Secara istimewa, Allah akan memperlakukan orang-orang seperti ini sebagai anak-anaknya yang kekasih. Tentu Allah mengasihi semua manusia, tetapi terhadap orang-orang yang tidak membalas kasihnya, yang sebaliknya malah membalas dengan kejahatan dan pemberontakan terhadap Allah, maka Allah tidak tetap tinggal dalam hidup orang-orang itu. Namun, atas orang-orang yang mengasihi Allah dan bersedia hidup suci dan dipisahkan dari dunia ini, Allah memberi kasih karunia-Nya karena mereka dipandang Allah sebagai orang-orang yang rendah hati. Saudara, orang-orang yang tidak mencari Allah adalah orang-orang yang sombong, dan Allah menentang orang sombong, tetapi mengaruniai anugerah kepada orang-orang yang rendah hati. Kita harus menyadari bahwa kita telah hidup di dalam kesombongan. Maka kita harus bertobat sedini mungkin dan berubah. Tetapi kalau tidak bertobat dan berubah, sampai selamanya tidak pernah bersikap rendah hati di hadapan Allah, itu berarti terbuang di dalam api kekal. Satu-satunya upaya agar kita siap menghadapi tahta pengadilan Kristus adalah dengan memeriksa diri dengan sungguh-sungguh. Apakah masih ada hal-hal yang tidak patut di dalam hidup kita di mata Allah? Selamat menikmati istirahat malam Anda bersama keluarga dan orang-orang yang Anda kasihi. Tuhan Yesus memberkati.